Untuk obat pakai toa, pakai mic, nyambung ke atas itu
Komat tidak disunahkan seperti adzan dan berteriak begitu keras. Nah, cukuplah yang mendengar adalah orang yang sudah kumpul di masjid, walaupun dibolehkan saja. Kemudian ikhwan rahimakumullah, kemarin sudah dijelaskan beberapa hal yang disunahkan ketika melakukan adzan. Ada yang namanya disunahkan ketika bapak menoleh ke kanan ketika hayya 'alas shalah 2 kali dan menoleh ke tengah hayya 'alal falah. Ketika ucapan syahadatain asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah 2 kali lagi kita ucapkan terlebih dahulu sebelum kita kumandang dengan suara keras dan mengucapkan dengan suara rendah. Lalu disunahkan memegang telinga. Yang posisi telinga itu bermacam-macam bentuk. Yang asli sunnahnya itu meletakkan kedua tangan di telinga. Kalau seandainya menggunakan satu boleh-boleh saja. Yang melanggar sunnah kalau itu tidak mengangkat tangan sama sekali. Kemudian ahbab ikhwan rahimani rahimakumullah, sedikit tambahan mengenai qomat dan adzan di sini. Qomat itu ibu bapak ada Allah disunahkan ketika kita siap nak sholat wajib, walaupun tidak sudah di waktu atau sudah lewat waktu. Kalau adzan disunahkan ketika masuk waktu. Kalau sudah lewat waktu cukup panjang, maka adzan tidak lagi disunahkan, walaupun boleh saja. Misal kita dalam perjalanan tersebut mungkin kita tidak sempat untuk sholat atau dalam perjalanan itu, sehingga kita jam 1:30 baru ketemu masjid, sehingga kita pun hanya bermaksud turun istirahat dari perjalanan tadi. Nah, apakah disunahkan kita adzan lagi? Boleh saja, tapi tentu tidak lagi pakai mikrofon. Kalau mikrofon mobil sholat apa juga misalnya. Kalau tidak, maka langsung pada intinya tetap disunahkan adalah qomat ketika kita sholat. Begitu kita sholat pertama jamaah misalnya dalam musafir ini jamaah sholat jamaah takdim asar kepada zuhur, maka kalaupun kita tadi tidak ada lagi qomat untuk sholat zuhur, selesai sholat zuhur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bagusnya kita langsung berdiri. Kalaupun mau zikir boleh tapi tidak boleh panjang, jangan sholat sunnah ba'diyah, karena syarat sholat jamaah takdim harus nyambung dan tidak boleh berjeda waktu lama antara sholat pertama dan sholat yang kedua. Dan jika kita tidak melaksanakan sholat yang kedua, maka disunahkan kita qomat lagi untuk sholat asar. Itu contoh kalau kita memang 1:30 tadi. Kalau memang di awal waktu pun sama. Kalau di awal waktu ketika adzan zuhur kita adzan, ketika adzan zuhur kita kumandangkan ada pas masuk waktunya. Lalu qomat sholat zuhur, selesai sholat zuhur selesai, kita mau takdim jamaah takdim sholat asar. Apakah disunahkan adzan lagi? Jawabnya tidak, cukup melakukan qomat saja, cukup qomat. Kemudian kapan disunahkan bagi makmum untuk berdiri ketika mendengar iqamah? Ini perlu kita pahami Pak. Hukum aslinya, sunnahnya kita makmum atau imam termasuk berdiri untuk sholat itu ketika qomat itu selesai. Asli sunnahnya. Tapi itu bagi siapa? Bagi orang yang sudah berada di posisi untuk sholat. Bisa kita sudah baris. Maka ketika qomat mengatakan Allah jangan tegak dulu, apa dulu. Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan setelah selesai la ilaha illallah baru kita berdiri. Ada pendapat mengatakan ketika ucapan qomat sholat kita berdiri. Sekali lagi ini untuk orang yang sudah berada di shaf dia mau sholat di sana. Bukan kita yang ada di belakang sana. Bukan kita ada di pojok sana dan dari sana dan dari sini nunggu qomat selesai bermain. Terlambat sholat kita. Itu kejadian jadi buruk. Untuk orang yang berada jauh dari shaf tempat sholat, di belakang, di ujung sana, ketika Allah qomat maka berdiri bergerak apa ketik untuk biar cepat dapat shaf di depan satu atau dua. Jadi yang disunahkan ketika qomat sholat berdiri atau bahkan setelah qomat itu selesai baru berdiri adalah orang yang sudah di posisi di situ yang sholat, itu di shaf awal atau shaf dua. Sekali lagi bagi yang berada di shaf belakang, yang di belakang jauh di belakang, maka mereka suatu yang dianjurkan adalah ketika qomat mulai berkumandangkan Allahu Akbar sudah langsunglah bangun agar Anda bisa mendapatkan fadilah shaf 1 atau shaf 2.
paling buru-burunya sholat 3. Jangan disuruh nyantai, mau suruh komat selesai bagi tegak. Baru tegak. Ini orang yang merugi Pak. Dia sedang tanpa Allah sholat di sop belakang. Paling buruknya sop laki-laki adalah sop paling belakang. Paling awal sop depan. Hari ini sama ketika perempuan sama perempuan sholat. Kalau perempuan imamnya sholat sama perempuan, sop paling awal sop depan. Tapi ketika sholat seperti ini, bisa sop sholat itu sampai belakang misalnya. Di belakang tadi ada sop perempuan, maka hukum mengatakan sop perempuan paling awal sop di belakang, bukan di depan. Bukan yang dekat sama laki-laki, bukan. Tapi yang di belakang, bukan sop depan. Tapi kalau itu berjarak, ya tidak jadi masalah. Kadang-kadang kan masya Allah sampai di belakang. Ya, begitu di belakang, tapi kalau sop perempuan, maka yang sop di belakang lebih awal. Perempuan itu seperti yang di sop depan. Kalau untuk laki-laki, sop paling awal di depan. Sop 1 lebih mulia dari sop 2, sop 2 lebih mulia dari sop 3. Nah, apalagi perlahan Allah, kalau masjid yang luas seperti ini, apalagi kalau masjid yang lebih luas lagi, maka kalau kita baru berdiri setelah qomat selesai, tapi kita akan sulit untuk membuat sop yang ada, memakan waktu. Bisa berjalan terus, bisa langsung fokus. Kemudian sunnah lain sebelum melakukan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ada satu beberapa kali berulang. Termasuk suatu yang dimakruhkan kalau kita berada di masjid atau di mushola, kita mendapatkan adzan dikumandangkan, maka hukumnya makruh kalau kita keluar dari masjid setelah adzan. Makruh hukumnya keluar dari masjid setelah adzan, kecuali keluar untuk bisa kamar mandi. Tapi kalau keluar, apalagi tidak balik lagi, itu kalau asyik. Ya kan ada orang begitu. Begitu adzan, dia keluar, tidak balik lagi. Sholat di rumah. Kapan tidak ada Pak? Pasal tahlilan masjid. Tahlilan masjid sampai berapa isya. Besok dibagikan, begitu ada selesai lagi 5 besok. Tidak sholat isya ya. Nah, hukumnya makruh kita keluar setelah adzan. Jadi kalau kita merasa ada hajat memang harus kita keluarlah sebelum adzan. Ini untuk kita semua yang bukan muadzin. Kalau untuk muadzin, kalau tertentu syariat, dia adzan tidak. Tidak boleh muadzin, bukan beban, dia harus bertanggung jawab. Karena yang paling berhak melakukan iqamah shalah adalah muadzin. Kecuali muadzin mundur atau tidak ada tempat, mungkin di kebetulan ada hajat keluar ke kamar mandi sedangkan waktu sudah masuk waktu qomat, maka boleh digantikan dengan orang lain. Tapi selagi tidak ada untuk muadzin atau jangan kita motong, ya langsung kita qomat sebentar muadzin beliau yang berhak untuk menggunakan iqamah shalah. Nah, qomatnya juga afdalnya dengan isyarat imam. Artinya kalau imam itu ada imam rawatib, dia yang berisyarat qomat baru qomat. Ya, mas sekarang boleh jadi sudah mufakat kita ketika bisa pakai jari kita, begitu sudah jam itu menunjukkan waktu qomat sudah detik mundur selesai, bunyi tirit maka qomat bisa dikomatkan. Tapi tetap isyarat datang dari imam. Boleh jadi imam duduk melihat ada beberapa orang masih sholat sunnah, dia bisa menahan jangan dulu qomat. Atau boleh jadi kalau ada hajat dan mendesak masih 1 menit lagi belum qomat, masih sekitar 5 menit tidak, masih 1 menit lagi. Orang yang sholat sunnah sudah selesai kalau keadaan mendung di luar bisa apa? Atau ada hajat mau ngantar jenazah atau apa hajat, maka imam berhak untuk memajukan waktu sholat. Qomat walaupun masih 1 menit lagi bisa langsung dari isyarat imam qomat, maka tidak ada yang bisa menyalahkan itu. Ya, karena dia imam, dia yang berhak untuk menentukan isyarat. Itu dengan kebijaksanaan ketika memang dibutuhkan. Jadi imam bisa memajukan atau memundurkan waktu qomat walaupun sudah disepakati mungkin 10 menit, 12 menit setelah ada. Wallahu a'lam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah sebelum sholat yang lainnya, di antaranya adalah
Al-masyu ila shalat bis-sakinati wal waqar. Kita disunahkan beberapa hadis itu kalau mendatangi sholat, mendatangi shaf pertama itu bis-sakinah wal waqar dengan tenang. Jangan lari. Itu kadang-kadang Pak Apel masjid depan yang ke depan ngejar shaf sampai lari ngejar. Pengen dapat rukuk sama-sama bersama di mana? Pengen dapat satu rakaat itu makruh. Karena itu pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah sedang sholat, ada beberapa orang sahabat datang terlambat dan mereka ngejar untuk bergabung dengan shaf yang di depan. Takut Rasulullah sudah mengangkat kepala sehingga lepas satu rakaat, mereka lari. Maka ditegur oleh Rasulullah setelah sholat. Apa kata Rasulullah? Datanglah sholat itu bis-sakinah wal waqar, dengan ketenangan, dengan tenang. Di mana kau dapatkan ikutilah sholat itu. Kalau kau benar, tambahkan ke Rasulullah. Jadi kadang-kadang ada orang baru kemarin pernah saya dapatkan cerita dari salah seorang pemerintah di masjid lain. Kita sampai situ dia tahu dengan kata kiai kalau kita rukuk sempat rukuk sama imam, walaupun membaca Fatihah, kita dapat satu rakaat. Memang benar. Kita berhasil di salat kerja. Saking mengebut tadi Pak, sambil lupa jangan kunci motor. Parkir motor langsung, motor lepas dia dari buka pintu lagi langsung apa belok dia. Nah ini tidak pantas, ya perlu. Dan juga suatu kelalaian bisa jadi musibah buat dia. Jadi kalau kita terlambat di situ, kenapa kita terlambat? Kalau bukan sengaja, ya Allah lebih tahu. Kita sengaja. Tenang kan? Karena Rasulullah juga pernah ngomong di salah sahabat, ketika datang beberapa orang sahabat Rasulullah SAW, mereka datang dari kejauhan, pengen menjumpai Rasulullah. Lalu ketika Rasulullah ada di masjid, mereka datang ke masjid. Begitu sampai masjid, mereka menyaksikan dan Rasulullah di dalam itu 4-5 orang sahabat langsung turun, langsung masuk masjid. Tidak ada nampak terpenuhi, tidak ada masih ketemu di badan. Karena ada orang yang rumah Rasulullah yang ketemu sama Nabi. Tapi ada seorang sahabat, dia turun, dia tambah duduk-duduknya, dia bersihkan duduk kakinya, dia masuk. Terkesan dia terlambat masuk. Tapi kemana sendiri itu dia Rasulullah. Dia amalkan itu dia berkendaraan. Maka dipuji Rasulullah. Kalau itu dua kemuliaan dari Rasulullah itu. Ta'ani, kalau bersifat ta'ani dan berhati-hati. Kemudian jamaah bersihkan tubuhnya dengan keindahan Rasulullah. Kadang-kadang itu bergobok, yang masuk sampai tadi kunci motor kemudian nyapu, dia masuk motor jalan, dapat musibah. Jadi jangan berlari. Kemudian untuk shaf, untuk shaf itu sunnah juga sebelum sholat kalau sholat berjamaah membuat shaf. Shaf itu dimulai dari tengah. Ini kami meminta kepada rekan atau saudara, ini kadang-kadang boleh saya tadi Pak, dia datang terlambat, begitu masuk WhatsApp dulu situ, si kapan lagi masuk lagi, jadi stopnya sini sama sini, karena apa shaf? Ini dalam hukum bisa jadi tidak dapat fadilah berjamaah, kalau shaf tetap putus, sah sholatnya tidak dapat fadilah berjamaah. Jadi kita tengah, mulai shaf dari tengah, sudah selesai. Baru kita bikin sampai dari tengah, selesai bikin sampai dari tengah lagi. Itu yang disunnahkan. Terutama bagi masbuk, karena masbuk itu datang di beberapa satu sholat kita. Ya dari pintu situ sholat dari situ, itu kosong. Ya dari pintu situ sholat dari sini. Jadi terpisah sholat. Bagus mulai dari tengah. Atau kalau memang itu rombongan tadi, ya bolehlah kita ini agak tengah dibuat rapat sholat. Jangan sampai terpisah. Masyaallah rahimahullah. Jadi sunahkan setelah adzan itu kita membaca doa. Doa adzan ini disunahkan bagi muadzin sendiri dan juga yang mendengar adzan. Allahumma rabbana wa bitamma wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-wasilah wal fadilah wa syaraf al-bid'ah wa ba'athu maqaman mahmudan min al-attahi rahmatullahi. Nabi SAW mengatakan siapa yang setelah adzan membaca doa wajibat lahu syafa'at yaumil qiyamah. Pastinya dia akan dapat syafaat pada hari kiamat Rasulullah. Jadi jangan kita tinggalkan membaca doa pada adzan. Lalu ditambahkan disunahkan membaca juga doa yang lain juga. Di antaranya doa yang penting doa untuk Allah. Baca Rabbil Fadli wa Duwaliyya wa Rahmatullah Kamal Bayani. Sebagai ulama menurut kita
lalu warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lalu yang disunnahkan juga berdasarkan nas hadis Rasulullah, baca Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa mu'afatan daimah fid din dunya wal akhirah. Itu adalah dasar hadis juga. Nah, Bapak menambah doa silakan. Karena tidak ada larangan untuk menambah doa, bahkan dianjurkan karena Rasul mengatakan ini akan mesti kita terpampang. Ya, doa antara adzan dan iqamah tidak tertolak. Artinya waktu yang mustajab berdoa di antaranya setelah adzan, sebelum qomat. Ya, mungkin sebenarnya kita habis sholat sunnah kita berdoa sah-sah saja. Habis doa adzan yang menambah doa sah-sah saja. Boleh-boleh baik. Kalau kita katakan itu bid'ah, itu melanggar syariat bagi orang bodoh dan paham dengan agama sendiri. Ya, jadi dalil jelas. Itu disuruh berdoa setelah adzan, sebelum qomat karena waktu itu mustajab. Maka di sini nasihat bagi kita dan semuanya, ketika menunggu qomat jangan berkelakar, jangan kita ngobrol, apalagi kadang-kadang maaf menggibah. Ya tuh, nak qomat menggibah. Dia duduk di belakang situ sama yang sunnah umur. Depan sini ada sholat sunnah. Kebetulan sholat sunnah sujudnya agak kurang rapi. Ayam khusus. Nah, ilmu beribamu tergoyah. Seharusnya kalau kau lihat orang itu salah sholat, diluruskan, dibenarkan. Coba bagi doa. Karena benar kalau pakai kaki, langsung uzon penuh. Ya, dan kalau tidak langsung suzon. Itu kan macam itu kan. Ada salah, kita ngomong, coba itu nasihat tahan. Nah, banyak. Itu nasihat bukan yang baik, malah katanya itu. Macam kita mendengar, dia tahu anaknya berbuat salah. Jul, anak kau, Pak Mak masih main dengan bunda. Terus anak kau bermusik. Bukan terima kasih, malah kita ditembak kali ya. Walaupun kita seperti ini, jangan kita sebut kita mampu juga. Apa dia berdoa berzikir? Ya, kita antara qomat dengan adzan dengan qomat. Masyaallah Bapak. Kemudian disunahkan sebelum sholat di antaranya melakukan sholat sunnah qobliyah dan sholat sunnah qobliyah. Sholat sunnah qobliyah itu hukum sunnah, Pak. Ini perlu Bapak saudara ketahui. Waktu sholat sunnah qobliyah, waktu sholat sunnah qobliyah itu dari sejak masuk waktu sholat sampai berakhirnya waktu sholat. Waktu sholat zuhur masuk jam 12:10. Selesai kapan? Masuk waktu asar. Waktu asar masuk baru selesai sholat itu. Waktu zuhur. Sepanjang waktu zuhur disitulah kita boleh melakukan sholat qobliyah. Bahkan qobliyah itu sebelum sholat. Benar, memang asli sunnahnya sebelum sholat wajib. Sekarang kita jadilah orang bijak dan ilmu. Kalau orang tak punya ilmu, pada dulu majlis taklim, dia akan melakukan tindakan yang konyol. Begitu dia masuk, tahu mengerjakan kita, tinggal 0,5 detik lagi koma. Tegak di depan sini, Allah sholat sunnah. Dari tadi nunggu nak koma, gara-gara bapak sini terkacil kita. Nunggu dia, pas sudah kita persenjataan, mau masuk lagi itu mau masuk sholat sunnah. Lah sholat, masuk ke situ. Yang ini selesai persenjataan, mau sholat imam di situ, nggak masuk sholat sunnah lagi. Akhirnya mundur 10 menit. Kalau orang yang cerdas, ya Pak, tahu bahwasanya sholat qobliyah itu bisa dilakukan setelah sholat wajib. Maka digunakan ilmu. Bisa contoh Pak, saya ustaz, mungkin Bapak menghormati saya, ada ketua masjid mungkin dihormati, ada orang tua itu ngamal dihormati. Begitu datang terlambat, tahu wajib ini lagi qomat sudah. Ustaz itu datang, kadang-kadang Bapak menghormati ustaz sholat sunnah tadi sudah dapat. Padahal qomat tinggal 0,5 detik lagi, 5 detik lagi. Saya sebagai orang yang ngerti, saya bilang tidak ada qomat, jangan gara-gara aku berkasih tahu. Tapi sudah sholat sunnah, aku baca sholat sunnah setelah sholat wajib. Jadi sholat sunnah qobliyah itu bisa dilakukan setelah sholat wajib. Begitu kita lihat kondisi seperti itu, nah sholat sunnah Pak, ya ini tinggal 0,5
Allahu Akbar seperti saya tadi misalnya ya masuk sini sudah takbir saya ikut alhamdulillah nggak terlambat sebentar. Misal bapak masuk ke sholat lainnya isya atau zuhur maghrib atau misal begitu sholat itu kan nggak mungkin sholat sunnah orang sudah mulai sholat wajib ikut Allahu Akbar selesai sholat maghrib kalau memang kita pengen tidak mau meninggalkan sholat dhuhriyah maka kita bisa lakukan sholat itu setelah sholat maghrib lalu baru sholat ba'diyah. Contoh lagi yang waktunya panjang bapak masuk sini sholat zuhur untuk qomat sudah berkumandang tak mungkin itu lah sholat sunnah ya qomat sudah berkumandang ikut sholat begitu selesai sholat zuhur alhamdulillah biasanya kita habis doa sholat sunnah ba'diyah sholat ba'diyah qobliyah belum sampai rumah teringat ya Allah aku tadi belum sholat qobliyah aku belum sholat qobliyah sampai di rumah lakukan sholat itu teringat jam 3 ada di 3.20 bisa nah 3 lewat 4 pun masih boleh sholat qobliyah itu kita lakukan untuk kita kerjakan karena waktunya sepanjang waktu sholat jelas insyaallah. Kemudian untuk sholat sunnah yang berasal dari khusus yang tidak boleh di sini sama masukkan kalau waktu sudah mepet kita bisa menggabungkan beberapa sholat dengan satu sholat. Contoh bapak berusaha untuk wudu disunahkan sholat sunnah wudu bapak masuk masjid disunahkan sholat sunnah tahiyatul masjid kita pun dengan sholat qobliyah sementara waktu kita lihat di digital itu cuma 3 menit 3 menit ini cukup untuk 2 rakaat sholat bukan 6 rakaat jadi gimana yang kita pilih antara 3 tadi wudu tahiyatul masjid atau qobliyah pilih kalau dengan niat yang digabung sunnah rakaat qobliyatul maghrib sunnatul wudu wa tahiyatul masjid Allahu Akbar 2 rakaat dapat 3 sholat boleh tapi maaf tidak semua sholat bisa digabung seperti ini ya nah, kalau tahiyatul masjid itu kalau kita tidak niatkan sudah dapat dengan kita melakukan sholat qobliyah kalau lupa tidak diniatkan tahiyatul masjid itu sudah dapat dengan kita melakukan sholat qobliyah atau sholat sunnah wudu tadi. Kalau cukup waktu bapak ada kemampuan dan kemampuan silakan dipisah itu lebih awal berkat tahiyatul masjid berkat qobliyah berkat sunnah wudu atau dibalik susunannya tidak jadi masalah cuma tahiyatul masjid didulukan baru sholat sunnah wudu baru sholat sunnah kalau waktunya memungkinkan dan kita ada kemampuan kalau waktu tidak memungkinkan boleh digabung ya tahiyatul masjid sama sunnah wudu bisa sholat qobliyah atau digabung tiga-tiganya kalau waktu tidak cukupnya cukup dengan 2 rakaat dapat 3 sholat. Ikhwan rahimahumullah mengenai sholat sunnah sebelum sholat wajib itu ada yang hukumnya sunnah muakkad ada juga sunnah yang tidak muakkad itu yang ditekankan kalau bisa jangan tidak dikerjakan kalau yang tidak muakkad bukan berarti tidak salah kerjakan kalau anda mau tidak dilarang dan termasuk sunnah termasuk yang tidak muakkad itu tadi sebelum maghrib sholat sunnah sebelum maghrib itu tidak muakkad tapi kalau macam kita sudah mengadakan kesepakatan daripada jamaah masjid anjuran dan nunggu yang datang untuk memberi kesempatan sholat sunnah biar dengan sholat sunnahnya yang terlambat bisa masuk silakan tapi ada beberapa masjid itu juga akan selesai karena maghrib itu pendek apalagi misalnya ada majlis taklim seperti ini mereka memikirkan ilmu lebih afdal daripada sholat sunnah bisa karena sholat sunnah bukan muakkad mereka sebagian langsung habis ada doa selesai qomat sholat sah-sah saja nah sholat sunnah qobliyah ini sebelum maghrib ada yang lebih muakkad Rasul mengatakan as-salatu bainal adzanain liman araf apa maksudnya salat antara 2 adzan pertama maksudnya adzan yang kedua qomat itu liman siapa yang mau silahkan liman siapa yang mau yang tidak mau silahkan tidak apa-apa seperti salat sebelum maghrib termasuk nanti salat sebelum isya itu bukan
mengangkat, artinya ada pada meninggalkan. Ada yang mengangkat, terkadang dikerjakan, terkadang ditinggalkan oleh Rasulullah. Termasuk yang mengangkat yang tadi kita lakukan sebelum maghrib, yang juga kita sering lakukan musik itu sebelum isya. Ya, kalau kami kadang-kadang Bapak masjid-masjid yang lain sholat, kami sholat isya itu habis ada langsung sholat, tidak pakai kopiah. Takut kasus model tadi, ada yang masih sholat, yang mau datang itu ada yang sholat kan dia belum. Yang kedua di sedang sholat, yang ketiga masih mau sholat belum. Terus lanjut, tidak selesai. Akhirnya kita dekat kaji, sudah ada kawan sampai 15 menit datang lagi. Pas sudah mau bayar dia datang nanti ya. Repot urusan kita. Sudah pilih selesai lagi dong. Ada puluh anggota DPR masuk sholat. Akhirnya timbang mundur kamu. Karena itu tadi sunnah mendoakan tidak apapun yang pasti untuk kemaslahatan. Kedua, bagi kita memang pengen melakukan, jadi sudah dijelaskan. Tidak usah bingung, tidak usah ribut. Akhirnya sholat dulu. Bisa dilakukan setelah sholat wajib. Ini untuk kemaslahatan. Kalau ini tahlilan dulu bisa. Tahlilan dulu ini kalau kita kan resiko-resikonya. Habis resiko baru berkali dulu. Lalu dua perpanjang. Jadi kita singkatkan. Tidak usah pakai sholat kopiah, pulang atau sholat kopiah. Silakan setelah sholat wajib. Ini kan kebijaksanaan. Itulah pentingnya ada ilmu. Jadi kita paham meletakkan kapan kita pakai, kapan kita lepaskan. Ma'asyiral rahimahullah. Salat sunnah qabliyah itu sunnah. Ya, salat sunnah qabliyah pun lakukan dengan sebaik-baiknya. Selesai salat sunnah qabliyah, maka komandan bikin shaf. Disunahkan dalam salat berjamaah istawu bagar rapatkan luruskan, ini sunnah. Sufufuhum fis salat sufufuhum fil kitab, kasufufihim fil kitab. Safnya mereka orang mukmin salat itu seperti orang yang mau perang. Ini menunjukkan apa? Banyak hal. Pertama, gagah apa? Bukan salat susu kosong adulah apa itu. Tidak gagah ada perang. Ini sifat orang mukmin ketika salat itu sufufuhum kasufufihim fil kitab, seperti mereka perang. Pertama gagah. Kedua rapi, lurus, kemudian rapat. Itulah keadaan kita sholat. Nabi mengatakan kalau masalah rapat terjadi jangan kamu berenggang. Kalau kita berenggang, hati kita juga berenggang. Iblis masuk di celah antara kita sama kawan kita. Nah cuma di sini sama rapat saya kita sampai depan. Memang ketika sholat rapat itu ketemukan kaki dengan kaki kawan, ini kanan ini kawan kita. Kalau ini tidak mungkin karena rokok sulit dia mengangkat kaki itu. Nih, lengan ketemu dengan kawan itu sudah dikatakan bergerak rapat. Nah, yang parah yang kalian disayangkan ada kelompok orang-orang yang memaksakan rapat sepanjang sholat. Kita ini kalau disuruh tegak kaki ini bergeser jauh. Selagi ini masih bertemu, berarti masih rapat. Dan dia cuma megang untuk kaki kita tadi masih menyimpang. Pas kita tegak keluar bergeser sedikit, kawan sebalik dia dapat bergeser kaki dia. Kaki kita di sini sholat, dan kalau kita mau bergeser dia macam ini, kita geser macam ini lagi, angkat ni. Ini lebih kita bagus banget. Ini macam orang yang sujud. Sujud itu silakan memang memanjangkan kepala sama kaki, artinya paha sama perut yang nempel. Tapi kalau sudah sampai berlebih, takkan kurang masalah. La tafrid wala ifrat, jangan terlalu disempitkan, jangan terlalu lebarkan. Ukuran kaki itu 9 tambah 1 pon. Ini yang bagus. Ya, ketika sejalan sholat ini apa yang harus berapa? Berapa masih bergeser sedikit. Ada kawan sebelah itu tidak bergeser, tidak apa. Lagi kaki dia, saya pikir ini risih malah. Ini kaki dia kita geser mulai sampai tekan. Itu tidak benar. Malah mengganggu kawan yang sebelah sholat. Yang wajar baik, yang wajar. Selagi ini masih kita berarti masih rapat.
telapak kakinya beda. Umur boleh jadi sama-sama 40. Yang mengarah 70 kakinya Pak 30 cm. Itu cuma 20 cm. Kalau patokan kita pakai jari-jari, maka sok akan bengkok. Kalau patokannya sok itu kepala jari-jari. Dia tadi kadang-kadang pas kapitan itu nengok kepala jari-jari. Padahal patokan itu tumit. Kalau tumit, nah ini kaki pendek, kaki panjang. Ketika tumit yang jadi standar, sama sholat itu. Sholat itu akan bagus, tapi kalau yang jadi standar itu kepala jari-jari, orang dia akan main di sini. Jadinya sholatnya tidak ratok. Jelas insya Allah. Jadi tumit. Nah sekarang masih yang pola adalah orang yang sholat pakai kursi. Zaman dulu nggak banyak kok pakai kursi. Sekarang udah ada berapa kursi? Kadang-kadang kita bukan Madinah. Kursi ini kalau orang sholat duduk, sama duduk tanpa kursi, itu patokan pantat ini, bokong ini sejajar dengan tumit tadi. Jadi kalau ada duduk pangsil atau duduk sholat bisa di lantai, pantat itu di sop geleng, sama dengan telapak kaki bokong. Itu sop sejajar. Nah, sekarang yang paling bisa sama. Kalau memang orang itu asli tidak bisa berdirinya, tidak bisa berdiri, ingat ini kita sudah pernah belajar Pak. Syarat takbiratul ihram itu berdiri. Syarat baca Fatihah itu berdiri bagi yang mampu. Jadi kalau ada orang yang ya tidak kuat tidak mampu, tapi pas Allah Akbar mampu berdiri, tidak boleh langsung duduk. Berdiri dulu takbiratul ihram. Aku sanggup baca Fatihah, tapi kalau mau baca ayat tidak sanggup. Baca Fatihah duluan dari imam boleh. Lebih dulu dari imam. Allah Akbar langsung baca Fatihah. Setelah itu tidak sanggup tidak baru duduk di kursi. Bukan dari awal sholat atau datang awal kursi gagah, masuk masjid gagah, sholat dengan kursi, sholat dulu Allah Akbar. Apa tidak sah sholatnya? Takbiratul ihram harus berdiri. Kecuali sekali memang tidak mampu dan berdiri. Silakan dari awal sholat dari sana duduk. Jadi kalau posisinya bagaimana? Ini bagaimana tadi Pak? Kalau kita duduk di kursi, tegak dulu kan harus. Otomatis dia akan berdiri di depan soft. Kursinya sejajar dengan soft. Karena di bagian mampu berdiri tidak boleh takbir duduk. Harus berdiri. Allah Akbar. Mampu Fatihah berdiri dengan Fatihah itu tidak boleh duduk. Kecuali kalau tidak mampu sama sekali, mulai dari awal silakan duduk. Ini yang kita kan dapat dilema. Ketika dia berdiri juga Allah Akbar, dia tentu di depan kursi sementara kursi ini sejajar dengan barisan soft. Kalau mereka sejajar dengan soft, kursi menurut belakang, belakang nggak bisa sujud. Makanya ini dilema. Minta maaf orang yang pakai kursi akhirnya oleh panitia masjid disuruh duduk. Dia tidak potong soft atau sholatnya di tiang. Karena kalau di posisi di tengah, model tadi dari kursi sampai di atas soft itu, maka soft itu ada orang sholat belakangnya terputus bisa. Jadi kita harus paham jangan minta maaf. Sholat di sini kalau dari kursi mau turun. Jadi saya sih banyak masjid yang agak elit di Palembang lata, gagah sehat, tapi dulu aku banyak. Ibu Madinah lu banyak memakai duduk. Bahkan banyak masjid kita pun sekarang menyiapkan kursi itu yang memang lain kalau sholat sunnah apa? Kalau sholat sunnah tanpa udzur silakan sholat duduk sah. Sholat sunnah tanpa udzur sholatnya duduk boleh cuma pahalanya selalu. Tapi kalau dengan udzur maka sholat sunnah itu nilainya sempurna. Kalau memang ada udzur. Nah ini tadi. Jadi sok lurus patokannya tumit. Kemudian satu lagi minta maaf Pak. Ini juga kita kadang-kadang kurang tepat. Misal di sini saya bilang akan bilang setahun berapa? Hanya berapa? Geser ke tengah. Pas geser ke tengah, ada celah cukup untuk yang depan maju, yang belakang tak mau maju. Cukup untuk yang belakang maju cukup satu orang, tapi tak mau geser sampai pun geser. Kalau yang belakang maju, seharusnya bukan geser terus Pak. Begitu celahnya cukup untuk yang belakang maju, yang belakang maju. Jadi tidak terus bergeser, nanti pas itu bergeser lagi. Afdolnya yang belakang cukup celah untuk masuk maju ke depan.
Jika bergeser itu dia selesai lama. Kan ke belakang paling berapa? Itu menjadi sebelum sok. Kalau ke kanan kiri itu lebih lama ke kanan kiri ketimbang dari belakang maju ke depan. Jadi yang belakang lihat ada celah cukup untuk maju, dia maju, bukan geser lagi. Kemudian minta maaf dulu Pak, ya insya Allah sudah ada. Itu kadang-kadang balik haji kan sejarah dewa ya Pak. Lempar mulut dada, masuk ke depan tentang lagi. Begitu komat, kebetulan ada celah sekilan, tak geser lagi. Nah di sejarah dia tuh lah. Nah itu sekilan, sambil geser. Atau kalau kita bergeser di bawah, kadang-kadang tidak senang begitu sejadah itu jauh. Oh yang masuk tegak di sejadah itu, nyolot. Apa sejadahnya Mekah? Rapat. Kalau memang terjadi sejadah kita lebar itu sudah namanya lebar kan Bapak sejadah Pak macam mungkin 60 cm, 80 cm sejadah. Tak kangkang itu, tak ada. Jadi sejadah sudah ada. Bapak bilang sejadah boleh, tak apa. Jangan COVID lain itu gitu Pak. Oh sejadah kamu itu kan ada kehancuran itu. Tentang sejadah. Silakan tapi kita kesok itu kosong. Orang dapat geser sejadah. Kita mau geser sejadah, Anda bergeser dan relakan. Ikhlaskan orang lain soalnya sejadah itu. Ini tak mau geser, kalau mau geser soalnya sejadah itu. Ini sosial enggak boleh. Kemudian untuk soft buat sekali bicara kami itu bukan sholat kami. Ya tadi secara umum sudah soft mulai dari tengah. Begitu softnya habis baru mulai dibuka soft baru di tengah. Ya. Nah, kecuali kalau misal kita tertinggal sendirian. Kaki alimongnya di tempat dulu kaki dulu. Pas masuk kita berdua misalnya ada celah sikok kosong di ujung sana. Apakah sikok lembek, sikok jalan di belakang? Tidak. Biarkan sok yang di ujung kosong, bikin sok baru berdua. Jangan lewat. Kecuali kalau lewat masih ada yang berwudu, artinya kita bakal lewat. Begitu kita mulai berakhir ada orang masuk dulu, masuk tiga, itu tidak apa-apa. Tapi kalau memang orang besar, kita satu bus kan tahu hitungannya. Tidak ada orang lain kalau kita sebus kita. Celah sikok ada kita dulu, maka jangan isi sikok itu. Biar kosong kita tegak dulu di belakang. Karena makmum dewan di belakang, kalau memang kondisi tidak memungkinkan, hukumnya sah berjamaah boleh dapat, tapi makmum. Tapi kalau bisa digabung dua itu lebih afdal. Kalau sengaja ada sok kosong, dia dewan tidak mau datang, ditahan sholat di belakang, kenapa tidak mau berjalan? Maka apabila berjamaah dia tidak dapatkan, karena dia sendirian. Baik, sholat berjamaah. Kalau kita dewan seperti ini. Kalau kita berdua seperti ini posisinya. Maaf, salah besar kalau tidak paham. Imam tegak di sop satu, dia tegak di sop dua. Itu bisa tidak dapat pada berjamaah. Jadi caranya ini imam mau bukan di sini, tapi maju. Maju apa sedikit. Posisi ketika sujud kaki imam sejajar dengan kepalanya. Itu sudah dapat. Maju lagi boleh. Bahkan sampai maju itu ketika sujud, imam itu sujud, kepala itu sejajar dengan bahu imam. Paling ujung kaki sama kaki, telapak kaki kiri, telapak kaki kita. Yang penting jangan kita lebih maju dari imam. Kalau sampai sama, itu masih sah. Selagi kita tidak mendahului gerakan imam, tapi mundurlah walaupun cuma 5 cm, muncul dikit dari imam. Karena takut pas kita bergerak, boleh jadi kita tak maju, sehingga batal sholat kita jadi makmum lagi, tidak sah. Jadi bagus jangan kita terlalu jauh dari imam. Jangan sampai sholat imam di sholat depan, sholat belakang, leberan, 2 sholat itu salah besar. Jadi makmum masuk. Kecuali maaf, kalau itu yang sholat perempuan yang bukan muhrim. Ada seorang ibu pakai wudu, dewean di belakang. Kita sholat dewean itu kebetulan. Itu dewean rugi Pak berjamaah. Ibu itu pengen berjamaah juga. Bagaimana caranya bisa dapat berjamaah itu? Karena dia bukan muhrim, ya, tapi berjalan. Bukan bagian dari posisinya. Kalau bagian posisinya tidak benar. Ya dia di belakang. Seperti ini dia di belakang tirai. Ya bapak sholat mungkin jangan di depan sini.
mungkin nggak kedengeran ya, mungkin di short itu ada di terakhir. Jika takbir Allah Akbar begitu dengan di belakang, dapat panggilannya seperti itu. Kalau kita berdua, kalau kita bertiga bagaimana? Ya macam tadi, kita depan, dua di belakang. Nah kalau posisi itu misal sekarang sering terjadi, kita berdua pertama dulu, berdua macam ini. Ya, tahu-tahu orang datang yang ketiga, mau ketiga datang ikut sholat berjamaah. Dari posisi kita seperti ini. Bagaimana di posisi yang ketiga ini? Boleh jadi langsung ke posisi sejak sebalik tadi. Semuanya terus sama, boleh. Atau sampai posisi seperti ini. Posisi seperti ini, posisi macam ini apa ini? Imamnya lebih maju, makmum bareng ini. Dari awal sholat sampai sholat seperti ini, boleh. Namun lebih afdal, kalaupun memungkinkan dan paham, pertama seperti ini dulu. Jadi makmumnya jadi dua. Nah kasih tahu sampai posisi seperti ini. Imam lebih maju. Setelah itu, begitu makmum kedua melok takbir, dua makmum mundur ke belakang. Nah mundur ke belakang. Ngerapat, mundur, lalu ngerapat. Itu benar. Atau kalau memang betul seperti ini, imam yang maju. Imam yang maju, makmum tinggal ngerapat. Itu yang harus kita lakukan. Seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah masih ada pembahasan lain tentang masalah pengadaan sholat dan sunnah-sunnah sebelum sholat wajib. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Betul ada insyaallah.